Baik, selamat berjumpa rekan-rekan GIG Community. Saat ini saya ingin sharing mengenai Google Apps for Education atau GAFE. Google Apps for Education adalah perangkat komunikasi dan kolaborasi online yang diberikan kepada institusi pendidikan secara gratis, baik itu sekolah, universitas, yayasan, atau lembaga non-profit lainnya. Yang termasuk di dalam perangkat ini adalah Gmail, Google Drive seperti yang Bapak Ibu lihat saat ini, Google Calendar, Doc, Sheet, Slide, Classroom, Hangout, dan puluhan bahkan mungkin ratusan lagi Google Tool yang terintegrasi dengan Google Apps for Education. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan mendasar antara Google Apps for Education dengan Google biasa? Saya ambil contoh. Ini adalah tampilan daripada Google Drive saya yang pribadi. Ya, ini Google Drive saya yang pribadi. Perbedaan pertama adalah logo Google yang ada di bagian atas. Kemudian kapasitas. Kalau Bapak Ibu lihat kapasitas storage yang saya miliki untuk Google saya 8 GB of 1 TB. Jadi sudah digunakan 8 GB dari 1 TB. Untuk Google Drive biasa itu sebenarnya kapasitasnya hanya sampai dengan 15 GB. Untuk Google Drive yang regular atau biasa itu sampai dengan 15 GB. Mengapa saya sampai 1 TB? Karena saya bergabung dalam Google Google Local Guide, sehingga ada bonus upgrade hingga 1 TB. Kemudian saya akan lihatkan tampilan daripada Google Drive yang GAFE atau sudah terintegrasi dengan Google Apps for Education atau Google. Logonya, logo Google bisa kita ganti dengan logo sekolah atau institusi atau lembaga kita. Kemudian kapasitas di bagian bawah ini tidak tertulis berapanya, di sini tertulis digunakan 44 mega. Ya, sudah digunakan 45 mega. Sampai berapa? Sampai unlimited. Nah, kelebihan dari Google Drive yang GAFE itu dia kapasitasnya unlimited atau tak terbatas. Sedangkan Google biasa itu terbatas sampai dengan 15 GB. Ini perbedaan pertama antara Google Apps for Education dengan Google Tool yang biasa. Dalam hal ini Google Drive. Kemudian saya akan masuk Google Admin. Nah, Google Admin ini hanya ada di Google Apps for Education. Jadi kalau Google biasa, Bapak Ibu tidak bisa mengakses ini karena harus terintegrasi dengan Google Apps for Education. Kelebihannya apa ketika Bapak Ibu bisa mengakses admin.google.com? Maka Bapak Ibu bisa membuatkan email untuk warga sekolah, baik itu guru, TU, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa. Ini contoh email siswa. abdul@smkmelati.sch.id contohnya di sini. Kemudian yang kedua ini adalah email salah seorang guru. Jadi kita bisa membuatkan email seluruh warga sekolah. Jika warga sekolah kita siswanya misal berjumlah 1000 orang, kemudian gurunya ada 100 termasuk tenaga kependidikannya, maka kita bisa membuatkan email tersebut dengan sekali sentuh ya. Ini ada penambahan user, add multiple user di Google Admin, sehingga kita bisa menambahkan 1000 user sekaligus ya. Artinya 1000 siswa, semua siswa memiliki email yang sama dengan domain sekolah. Di satu sisi ini memudahkan guru dalam proses pembelajaran. Nanti akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Yang terpenting di sini ikut mempromosikan sekolah, karena semua siswa ketika dia berkomunikasi dengan warga sekolah maupun sekolah lain atau dengan teman-temannya, dia menggunakan email dengan domain sekolah. Ini salah satu bentuk promosi sekolah sebenarnya, bisa kita manfaatkan. Nanti ini ada pembahasan khusus. Kemudian perbedaan berikutnya,
Saya ambil contoh Google Form. Di Google Form, apabila kita membuat Google Form dengan menggunakan Google Apps for Education atau terintegrasi dengan Google Apps for Education, ada penambahan 2 buah fitur ya di Google Form-nya, yakni require SMK plus Melati Samarinda login. Ada collect respondent. Nah, ini ada 2. Kalau saya bukakan Google Form yang biasa, ini contoh Google Form yang biasa. Di sini di Google Form yang biasa hanya ada 3 opsi. Sedangkan di Google Form yang sudah terintegrasi dengan Google Apps for Education itu ada 5 opsi, ada 5 fitur. Ini kelebihan lainnya yang akan sangat bermanfaat sekali nanti ketika dalam proses pembelajaran. Misalnya ini kita integrasikan dengan proses pembelajaran di kelas. Kemudian fitur lainnya ada yang namanya Google Classroom. Google Classroom ini tidak ada di versi standar. Google Classroom hanya bisa diakses melalui Google Apps for Education. Toh ini email saya yang aktif login sekarang adalah email biasa menggunakan Gmail. Ini tidak bisa digunakan karena hanya bisa di sini ada message Classroom is only available for Google Apps for Education user at this time. Ya. Nah, supaya bisa saya harus ganti login dengan Google Apps for Education ini. Sehingga nanti ketika saya login tampilannya seperti ini. Google Classroom adalah salah satu LMS atau Learning Management System yang cukup powerful saat ini. Ya. Mungkin Bapak Ibu mengenal yang namanya Kuiper, mengenal yang namanya Classmaya, mengenal yang namanya Moodle dan lain sebagainya. Nah, Google Classroom ini usianya baru memasuki tahun kedua, tetapi sudah cukup powerful. Seperti inilah tampilannya Google Classroom. Kita bisa membagi kelas-kelas kita seperti ini. Ini daftar kelasnya, dengan termasuk mata pelajarannya. Saya ambil contoh, saya buka sebuah kelas. Ini kelas yang ada. Kelas yang saya kelola. Contoh seperti ini. Kelebihan keunggulannya Google Classroom itu sudah terintegrasi dengan Google Drive. Jadi penugasan siswa, pengirimannya itu tidak lagi menggunakan email, cukup dengan menggunakan Google Classroom. Tugas-tugas siswa sudah tertata dengan baik, terklasifikasi dengan baik, sehingga bisa menjadi portfolio bagi siswa tersebut. Seperti ini contohnya. Ada 13 siswa yang mengumpul tepat waktu dan 4 orang tidak. Dan data Google Classroom, penugasan siswa tersebut, itu akan terkelompok seperti ini. Dia akan mengelompokkan otomatis ke dalam mata pelajaran dan ke dalam materi yang kita ajar. Sehingga suatu saat di kemudian hari, setahun, 2 tahun, atau 3 tahun mendatang kita ingin melihat portfolio seorang siswa, itu akan tampak jelas sekali. Bagaimana masuk akun Google Classroom? Dia bisa masuk melalui akun Gmail ya. Jadi Bapak Ibu bisa buka gmail.com. Dibuka gmail.com. Kalau dia opsi loginnya, saya ambil contoh yang ada. Contoh seperti ini. Ini saya langsung loading ke akun saya, Gmail biasa. Nah, bagaimana saya ingin alih ke akun saya yang lain atau akun saya yang terintegrasi dengan Google Apps for Education? Tinggal saya memilih atau saya sign out akun yang ada ini, kemudian saya pilih akun yang baru. Ini akun Google Apps for Education. Sehingga tampilannya seperti ini.
Saya klik di sudut kanan atas. Nah, ini. Jadi dia masuk menggunakan link Gmail, bisa link Google Drive, karena memang dia udah terintegrasi ya dengan Google. Demikian penjelasan dari saya.